Selamat pagi, Jos. Kembali lagi di acara podcast bersama Pandu di sini. Kamu pasti bisa. Dengan memiliki mindset ini, Pandu yakin kamu pasti bisa sukses. Dengan mindset ini, Pandu yakin kamu bisa menjalankan semua bisnis kamu. Mindset apa itu? Yaitu yakin. Udah yakin belum sama bisnismu? Udah yakin belum langkah-langkahnya benar? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai mindset yakin. Oke? Nah, di sini Pandu nggak akan sendirian. Pandu akan ditemani oleh seseorang pebisnis yang luar biasa. Beliau ini sudah mengalami jatuh bangun di bisnis nih, sehingga bisa sharing ke kamu gimana sih untuk membangun rasa yakin itu. Oke? Langsung saja di sini kita sambut Pak Ade. Halo Pak Ade. Halo, selamat pagi. Apa kabar semua? Halo guys. Ya, gimana kabarnya Pak Ade? Sehat bukan? Baik-baik, ya luar biasa. Ya, di tengah pandemi seperti ini nih, bisnis itu semakin turun ya Pak Ade. Relatif sih, Mas Pandu. Jadi ditengok dari bisnis mananya ya. Kebanyakan bisnis rekan-rekan saya, teman-teman saya yang di luar bisnis yang saya geluti hari ini, kondisinya cenderung menurun seperti itu. Tapi ya syukur alhamdulillah bisnis yang hari ini saya geluti itu kondisinya trennya itu cenderung naik seperti itu. Wah. Saking naiknya sampai kesibukan nyari barang ini. Nah, nanti kita akan kepo nih apa tuh bisnisnya, tapi nanti dulu ya, tahan dulu. Kita sekarang mau bahas tentang yakin dulu nih Pak Ade. Nah, untuk anak muda zaman sekarang nih Pak Ade, untuk menjalankan suatu usaha, suatu bisnis itu banyak sekali keraguan-raguannya. Saya sendiri pun juga mengalami kalau misalkan mau menjalankan suatu bisnis itu kita perlu banyak tanya, banyak riset, bla bla bla, sehingga keraguan itu semakin dalam saat kita lihat kondisi seperti ini tuh. Kondisi ekonomi kan turun, pasti omsetnya turun, nanti kalau bangkrut gimana, kalau rugi gimana gitu. Jadi rasa ragu itu selalu menghantui kita, selalu menghantui kita untuk menjalankan suatu bisnis, untuk melangkah maju, itu rasanya ragu-ragu gitu. Kalau menurut Pak Ade sendiri, sebenarnya yakin itu menurut Pak Ade itu apa sih? Ya, menurut saya keyakinan itu adalah sesuatu yang masuk dalam hati sanubari kita, dalam pikiran bawah sadar kita, bahwasanya sesuatu itu adalah menjadi sebuah dasar kita untuk berpikir dan bergerak untuk menjadi sukses, ya, atau melakukan apa saja yang menurut kita itu benar, seperti itu, ya. Sebagai contoh nih, kalau saya bilang ya, jenis seperti keyakinan itu bagaimana ya bagi anak-anak muda atau kawan-kawan yang memang hari ini mau memulai bisnis, ya. Itu keyakinan itu kalau kita buat seperti keyakinan tentang beragama gitu ya, ayah, atau keyakinan kepada Anda ini anak orang tua Anda atau tidak sih, seperti itu, ya. Kan kalau hari ini ditanya siapa orang tua Anda pasti jawab si X, si A, si B, seperti itu ya. Tapi kalau ditanya apa buktinya, ya buktinya itu saya nggak perlu bukti, nggak perlu pakai DNA segala macam, cuman karena udah dikasih tahu dari dulu kita lihat, kemudian kita yakini, dia juga memberikan sebuah impact kepada kita yang kita anggap itu sudah memiliki porsi untuk kita jadi hari ini, ya saya yakini. Karena kan banyak juga ya anak kandung, tapi anak yang bukan anak kandung, tapi sudah menganggap orang tua angkatnya seperti ayah kandungnya, bahkan lebih sayang pula dia anak angkatnya dibandingkan anak kandungnya sendiri, kan seperti itu. Itulah faktor keyakinan menurut saya seperti itu. Jadi mental kita itu sudah terbentuk dan terpola untuk meyakini itu, sehingga kita tergerak untuk melakukannya dengan sepenuh hati. Itulah keyakinan. Karena kalau kita nggak yakin, ya kita nggak akan full heart, kita nggak akan all out, kita nggak akan sepenuh hati, seperti itu. Sehingga kalau udah nggak yakin itu hasilnya pasti juga tidak akan maksimal. Oke, ini berkaitan sama mental ya Pak. Nah, ya, kalau kita bisa mental untuk yakin ini nih, sebenarnya yakin ini punya manfaat nggak sih buat kita Pak? Oh, yakin itu sangat bermanfaat sekali ya, sama seperti pada waktu kita sedang memilih pasangan hidup gitu ya. Kalau kita nggak yakin ya, berapa banyak itu ada orang yang sudah pacaran bertahun-tahun tapi nggak pernah dipinang, nggak pernah ditembak gitu ya. Kenapa? Karena dia belum yakin gitu loh ya.
Nah, keyakinannya apakah belum yakin kepada dirinya bahwasanya dia akan sanggup menjadi seorang suami dan ayah nantinya untuk bisa bertanggung jawab, atau juga dia belum yakin nih calonnya ini betul-betul akan bisa menjadi pendamping dia yang akan bisa bersama-sama dengan dia sampai bisa mewujudkan apa yang dia inginkan, kan seperti itu. Nah, makanya yakin itu sangat penting bagi seseorang untuk memulai apapun itu ya, apakah itu dari sisi pekerjaannya, apakah itu dari sisi pemikirannya, maka semuanya harus berawal dari sebuah keyakinan. Makanya keyakinan sebuah hal yang prinsip. Oke, kalau misalkan kita bicara soal prinsip untuk keyakinan nih Pak Ade, kalau misalkan kita ingin menjalankan sebuah usaha nih Pak Ade, kan semakin ke depan itu kita akan mengarungi beberapa masalah nih, Pak Ade. Penting nggak sih yakin ini untuk kita berjalan ke depannya menghadapi masalah-masalah ini? Yakin ini fungsinya sebagai apa Pak Ade? Nah, sebuah keyakinan itu akan sangat penting sekali kalau kita sedang memulai sebuah usaha, ya. Sama seperti seorang petani gitu ya. Seorang petani itu kenapa dia mau mengeluarkan modal untuk membeli peralatannya, mungkin cangkul, bajak, membeli benih-benihnya, membeli daripada pestisida atau pupuk yang nantinya akan bisa dia gunakan. Kenapa dia mau? Padahal kan belum panen nih, betul nggak? Belum ada hasilnya. Malah kesannya kok keluar uang duluan ini, karena kebetulan saya kan tamatan pertanian ya, jadi saya tahu betul, apalagi kalau di Sumatera Utara ini kan bukan cuma sawah padi, tapi kan perkebunan ya, kelapa sawit, karet, coklat gitu ya, yang mana itu awal mula membuatnya itu kan modalnya besar sekali ya, besar sekali seperti itu. Tapi kenapa orang masih berbondong-bondong mau buka kebun sawit, walaupun dia tahu modal awalnya itu besar gitu. Karena dia tahu kalau dia lakukan itu, maka dia akan bisa mendapatkan hasil yang seperti yang dia inginkan, hasil yang besar seperti itu. Tapi kalau dia nggak lakukan itu, maka dia nggak akan bisa mendapatkan hasil yang dia inginkan. Makanya dia rela dan penuh dengan kesadaran diri untuk membeli apa yang harus dia beli, untuk nantinya hasil kebunnya itu bisa betul-betul maksimal, seperti itu. Nah, jadi keyakinan itu. Dan kemudian kalau ada terjadi hal-hal yang terjadi di tengah jalan, kalau dia memiliki keyakinan yang bagus, itu pasti dia bukan berpikir bahwasanya apa yang dia kerjakan itu salah, tapi dia pasti akan berpikir, apa ya solusinya untuk mengatasi kendala ini. Nah, kalau dia nggak punya keyakinan yang kuat, maka kalau sudah kena hantaman sedikit, sudah kena kendala sedikit, tantangan sedikit, rintangan sedikit, ya dia langsung bilang, ya ini bisnis bukan untuk saya. Kenapa? Dia langsung berhenti. Kenapa? Karena ya dia nggak punya fondasi keyakinan yang kuat. Mungkin itu Mas Wan. Orientasi yakin untuk hasilnya itu ya Pak ya? Iya, orientasi untuk hasil gitu loh. Untuk hasilnya. Karena kalau sudah seperti itu ya pasti akan dia akan melakukan yang terbaik, dan kalau ada kendala dia akan berpikir untuk mencari solusi yang terbaik seperti itu. Karena kita berpikir dari belakang Mas ya. Oke, jadi berorientasi dari hasilnya dulu ya Pak. Nanti prosesnya akan jalani dengan penuh keyakinan. Oke, nah di sini saya akan bahas sesuatu yang yang agak maknanya agak mirip ya Pak ya, yaitu keberanian dan juga keyakinan. Nah, perbedaannya dari keyakinan dan keberanian ini apa sih Pak? Dan duluan mana sih harusnya, kita yakin dulu atau berani dulu? Nah, ini yang seringkali orang-orang pertanyakan gitu loh. Oke Pak Ade, silakan. Itu menurut saya ya Mas Pandu, itu sama seperti orang bilang mana duluan, ayam atau telur kan seperti itu ya. Karena itu juga tergantung kepada kondisi orangnya gitu. Ada orang yang yakin dulu baru muncul keberanian gitu ya. Yakin itu kan dia punya keyakinan, mungkin dapat informasi dari teman ya, atau juga mungkin dia melihat bukti, atau juga dia melihat daripada prosesnya gitu, dia melihat langsung sehingga ternyata ada testimoninya ya, ada buktinya, sehingga akan muncul keyakinannya sehingga dia berani gitu ya. Tapi ada juga orang yang bangsa nekat gitu loh ya, dia bilang aku pokoknya buat dulu ya kan, sambil ku tengok hasilnya gimana. Kalau ternyata progresnya itu bagus, dia malah tambah yakin. Seperti itu ya. Awalnya dia nggak yakin,
Tapi karena dia nggak punya pilihan lain, mungkin ada seperti itu Mas. Jadi ada dua sih saya bilang, itu nggak bisa, kalau saya sih nilainya tergantung kepada latar belakang orangnya ya, yang membentuk mindset dia. Ada yang kadang-kadang berani dulu, dia nekat dulu ya, sama dengan beberapa teman saya buka warung nasi. Kenapa? Dipecat dari kantor, tapi karena nggak ada pemasukan, nggak ada apa, diterima pekerjaan juga nggak diterima, nekat itu bikin nasi goreng lah, apa segala macam. Ternyata menghasilkan. Malah hari ini sudah bisa beli styling ya, beli gerobaknya itu gitu ya. Hari ini sudah malah dia yakin ini ada masa depannya gitu. Ada yang seperti itu gitu. Ada yang yakin dulu gitu loh ya. Yakin dulu, tengok dulu ada nggak ini contoh orangnya yang berhasil. Ada nggak ini dia tengok prosesnya gimana, akhirnya menimbulkan keyakinan, menimbulkan dia keberanian untuk memulai. Jadi saya pikir itu mana yang duluan tergantung orangnya ya. Tapi yang terpenting cobalah berani untuk mencari tahu, menyelidiki ya. Apakah Anda menyelidikinya nengok contoh orang lain, atau Anda menyelidikinya dengan Anda terjun melakukan langsung gitu loh. Karena kalau Anda cuma mikir tok tanpa pernah mencari tahu informasinya ya, Anda akan selalu kebingungan. Seperti itu. Kalau Pak Ade ini suka yang terjun langsung atau cari tahu nih kalau Pak Ade? Nah, kalau saya tergantung sikon ya. Ada dulu pernah saya buat ya karena nggak punya pilihan juga pernah gitu ya. Tapi bisnis yang saya geluti hari ini itu awalnya karena saya diyakinkan dulu karena ada hasilnya. Dan kemudian saya lihat prosesnya, dan ternyata sama aja ya. Di situ saya yakin dan muncul keberanian. Kalau saya itu ya. Nah, tapi kalau ditanya apakah mana yang duluan ya, jawabannya relatif karena beberapa teman-teman dan rekan kerja juga memulainya juga beda-beda seperti itu. Jadi ini kalau misalkan berani dulu apa yakin dulu tergantung kamu nih. Kamu mau yakin dulu nggak, mau cari info nggak nih, atau mau langsung terjun langsung juga boleh. Nah, kita bicara soal keyakinan nih. Pasti yakin ini sangat penting banget seperti yang dijelaskan oleh Pak Ade tadi. Nah, Pak Ade ada nggak sih tips dan trik untuk memupuk sebuah keyakinan bahwa kita lihat kondisi sekarang itu. Karena anak muda seperti saya, teman-teman saya pun kalau misalkan mau memulai sebuah usaha, mau memulai sebuah gebrakan, itu selalu ragu, selalu takut nanti kalau gini gimana, nanti kalau gitu gimana. Nah, dari Pak Ade ada nggak sih tips dan trik untuk memupuk keyakinan nih sejak dini nih Pak Ade? Boleh di-sharekan? Ya, jadi keyakinan itu kan akan muncul bukan langsung besar ya, seperti itu ya. Keyakinan itu kalau Anda sudah memiliki keyakinan walaupun sedikit, untuk dia bisa jadi besar, maka itu Anda harus melakukan pembuktian-pembuktian di dalamnya, seperti itu. Nah, contohnya lah kalau misalkan Anda mau buka usaha, tentu kan ada beberapa hal, faktor-faktor yang harus Anda pertimbangkan, ya. Yang pertama dari sisi modal mungkin, ya. Kemudian dari perputaran produk, ya. Kemudian dari kondisi ekonomi yang ada, dengan kondisi situasi yang ada seperti pandemi. Apakah bisnis yang Anda lakukan itu cocok untuk dilakukan di saat pandemi saat ini? Apakah demand-nya itu besar? Apakah demand-nya itu tinggi? Dan bagaimana dari masalah supply-nya dan segala macam. Kan banyak hal ya, manajemennya lah, kemudian masalah pengadaan produk dan pemasaran produk dan segala macam itu kan perlu Anda pikirkan sekali gitu ya. Tetapi apapun itu semua ya, kuncinya adalah Anda harus melakukan ya. Jangan cuma memikirkan, tapi coba do action ya. Coba lakukan sebuah tindakan, pekerjaan yang itu memang tindakan itu untuk mendukung Anda bisa membuktikan apakah bisnis itu bisa berkembang atau tidak nantinya. Jangan cuma mikir gitu. Kemudian konsultasilah dengan orang yang tepat. Jangan konsultasi bukan dengan orang yang tepat, ya. Jangan konsultasi sama orang yang Anda mau bisnis tapi konsultasinya sama pegawai gitu. Nah, itu nggak tepat gitu, ya. Anda kalau mau berbisnis ya konsultasi sama pebisnis.
Dan akan lebih tepat lagi kalau Anda konsultasi dengan pebisnis yang sama-sama menjalankan bisnis yang mau Anda jalankan. Dan kemudian perdalam lagi, konsultasilah kepada pebisnis yang menjalankan bisnis yang sama seperti yang Anda lakukan dan berhasil. Jangan yang nggak berhasil, karena pasti ujung-ujungnya nanti kalau dia nggak berhasil, pasti ujung-ujungnya hal-hal yang negatif seperti itu. Nah, hal itu sih Mas Pandu yang saya pikir ya, kalau kita mau bangun usaha itu ya banyak sih ya faktor-faktornya ya, yang itu perlu Anda list, Anda analisa ya. Tapi segala hal itu akhirnya kembali kepada masalah apakah Anda mau melakukan dan berani melakukan sebuah langkah awal untuk melihat apakah usaha tersebut memiliki potensi atau tidak ya. Nah, seperti itu. Oke, ingat ya teman-teman, jadi yang pertama timbulkan dulu keyakinan itu tadi, kemudian yang kedua langsung action, kemudian yang ketiga adalah konsultasi dengan bisnismen yang udah berjalan dan berhasil. Jangan sampai ke yang nggak berhasil, karena nanti akan timbul motivasi negatif nih kalau misalkan yang nggak berhasil ya. Nanti kamu akan ditakut-takutin loh. Iya. Gitu ya Pak.